Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian semua yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu dan memiliki skor 5,3 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film ini menceritakan tentang pasukan Amerika Serikat yang berpindah ke dimensi lain dan terlibat dalam pertempuran melawan monster besar mengerikan dengan kekuatan yang luar biasa. Film keren ini hasil karya sutradara Paul W.S. Anderson dan tentunya masih diperankan oleh aktor-aktor terbaik yaitu Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Monster Hunter. Pada suatu malam di dalam kehidupan dunia yang lain, sebuah kapal berlayar mengarungi gurun pasir yang penuh dengan badai. Mereka berlayar menuju sebuah menara yang sangat aneh dan mencurigakan. Sang kapten kapal yang kita sebut saja sebagai Laksamana mempunyai firasat buruk tentang menara itu. Tiba-tiba dari belakang datang monster besar mengikuti mereka. Tidak berselang lama, monster itu langsung menyerang kapal yang sedang berlayar itu. Monster itu bernama Diablos, yaitu monster bertanduk yang selalu bersembunyi di bawah tumpukan pasir. Diablos terus menyerang kapal sehingga menyulitkan para awak kapal berlayar menuju menara dan mengakibatkan satu pemuda terjatuh dan tertinggal dari rombongannya. Berpindah ke bumi, pasukan keamanan PBB yang dipimpin oleh Kapten Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama Natalie Artemis mencari tim Bravo yang hilang di gurun pasir. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat batu-batu prasasti aneh berjejer di pinggir jalan. Sniper pasukan kemudian menemukan jejak kendaraan tim Bravo yang tiba-tiba menghilang. Dari kejauhan, muncul badai yang sangat mengerikan. Artemis kemudian menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Mereka melaju sekencang-kencangnya untuk menghindari badai. Namun badai itu datang dengan sangat cepat sehingga pasukan itu pun masuk ke dalamnya. Badai itu sangat mengerikan. Petir menyambar di sekitar mereka. Petir juga menyambar prasasti-prasasti yang berada di pinggir jalan. Seketika mereka seperti memasuki dunia yang lain. Kendaraan mereka berguling-guling dan terperosok ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian mereka siuman. Mereka heran badai yang sangat mengerikan tadi tiba-tiba menghilang dan tidak menemukan ada jurang di sana. Artemis juga merasa heran dengan kemunculan menara yang selalu dikelilingi awan hitam, karena menara itu tidak ada di dalam peta. Beruntung kendaraan mereka semua masih baik-baik saja. Namun anehnya, semua alat komunikasi tidak berfungsi dengan normal. Salah satu prajurit kemudian memeriksa lokasi sekitar dan menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah bangkai kendaraan tim Bravo yang sebelumnya menghilang. Mereka menemukan jasad tim Bravo yang hangus terbakar oleh sesuatu yang sangat panas. Sampai-sampai pasir yang berada di sekitar mereka meleleh menjadi serpihan kaca. Anehnya lagi, mereka tidak menemukan jejak musuh di sekitar mereka. Mereka pun kebingungan siapa sebenarnya yang menyerang tim Bravo. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu. Dari kejauhan, pemuda yang tertinggal dari rombongannya seperti di awal film memantau pergerakan Artemis dan pasukannya. Rombongan pasukan berhenti sejenak setelah melihat tulang belulang raksasa yang membuat mereka takjub. Pemuda itu menembakkan tembakan peringatan agar Artemis dan pasukannya segera pergi dari sana. Namun dia malah diserang balik oleh pasukan itu. Tiba-tiba dari dalam pasir muncul Diablos menyerang Artemis dan pasukannya. Mereka langsung tancap gas menghindari kejaran Diablos sambil menembakinya. Namun sialnya, Diablos kebal terhadap peluru. Salah satu prajurit ingin menembakkan rudal. Diablos terlebih dahulu menyeruduk mobil itu hingga terlempar. Tiba-tiba dari belakang, salah satu prajurit yang lain tertusuk tanduk Diablos. Di sisa-sisa akhir hidupnya, prajurit itu melemparkan granat ke arah Diablos. Akibat ledakan tersebut, Diablos sedikit melemah. Artemis dan pasukannya yang tersisa kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur berlindung menuju bebatuan di dekat mereka. Dari jauh, pemuda mencoba membantu pasukan itu dengan menembakkan panah bom ke arah Diablos. Beruntung, pasukan itu masuk ke dalam gua dan berhasil lolos dari kejaran Diablos. Malam harinya, Artemis menenangkan para anak buahnya yang panik. Tiba-tiba datang monster mirip laba-laba yang bernama Nersela menyerangnya.
Monster laba-laba itu menyuntikkan racun ke tubuh Artemis yang menyebabkan detak jantungnya berhenti dan tak sadarkan diri. Prajurit yang lain mencoba menembaki monster laba-laba itu dan berhasil mengusirnya. Saat mereka mencoba menyelamatkan sang kapten, tiba-tiba monster laba-laba datang menyerang dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka terpaksa meninggalkan sang kapten untuk berlindung. Mereka dikepung oleh puluhan monster laba-laba. Satu persatu prajurit ditangkap oleh monster laba-laba. Di sisi lain, Artemis kembali sadar. Ternyata dia masih hidup. Artemis mencoba bangkit namun dia kembali diserang oleh monster laba-laba. Beberapa saat kemudian, Artemis kembali siuman. Dia mencoba keluar dari tempat yang mirip kepompong hitam raksasa. Setelah berhasil keluar, dia terkejut melihat anak buahnya yang juga berada di tempat tersebut dan sudah tidak bernyawa. Ternyata Artemis sekarang berada di sarang monster laba-laba. Dia kemudian mengambil peralatan yang mungkin bisa dia gunakan, lalu lanjut kabur dari sana. Artemis menyalakan flare untuk menerangi jalan. Tak disangka-sangka, dia bertemu dengan anak buahnya, yaitu sang sniper yang masih hidup. Dia lalu memapah anak buahnya yang terkena racun monster laba-laba. Artemis melihat cahaya dari luar dan sedikit lagi mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Tiba-tiba dari belakang, monster laba-laba kembali menyerang mereka. Anak buah Artemis membuka bajunya dan seketika keluar laba-laba kecil dari tubuhnya. Dia lalu menyuruh Artemis kabur dan biar dia yang menjadi umpan. Artemis kemudian membakar monster laba-laba itu lalu lanjut berlari melarikan diri melalui lubang. Kaki Artemis sempat tertarik, namun dia dengan segera mengeluarkan dan melemparkan peluru yang dia simpan ke arah monster laba-laba itu. Dan hal itu membuat Artemis berhasil lolos keluar dari sana. Artemis kemudian memeriksa tubuhnya. Ternyata dia masih baik-baik saja. Dari atas, dia melihat monster laba-laba itu takut dengan sinar matahari. Artemis yang kelelahan itu pun duduk terdiam di atas sarang monster laba-laba. Dia kemudian membakar lukanya menggunakan mesiu peluru. Setelah itu, dia berjalan menuju puncak bukit. Dia melihat tempat itu dikelilingi gurun pasir yang sangat luas. Artemis lalu mengambil sebuah batu dan melemparnya ke arah pasir. Ternyata Diablos masih berada di sana dan akan menyerang apabila ada pergerakan di atas pasir. Artemis kemudian menyusuri tempat tersebut dan menemukan kubangan air. Namun dia tidak bisa meminumnya karena aromanya yang sangat bau. Artemis kembali menyusuri tempat tersebut. Dia menemukan tumpukan bangkai kapal lalu memasukinya. Artemis yang kehausan mencoba mencari air namun tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba si pemuda menguncinya dari belakang. Namun Artemis tidak selemah yang dibayangkan. Dia kembali menyerang balik si pemuda. Si pemuda kemudian mengikat kedua tangan Artemis. Dia membawanya keluar dari tumpukan bangkai kapal. Melihat matahari yang mulai tenggelam, si pemuda segera membawa Artemis ke tempat persembunyiannya untuk menghindari serangan para monster laba-laba yang akan segera keluar dari sarangnya. Di dalam tempat persembunyiannya, si pemuda meminum air tetesan embun untuk minum dan lumut untuk dimakan. Dia kemudian meracik ramuan untuk menyembuhkan lukanya. Setelah itu, dia mulai berdoa sesuai dengan keyakinan yang dia percaya. Pagi harinya, si pemuda pergi keluar untuk mengamati menara langit. Dia juga melihat Diablos yang masih saja berada di dalam tumpukan gurun pasir. Setelah dia kembali ke tempat persembunyian, Artemis sudah tidak lagi berada di sana. Tiba-tiba Artemis muncul dan langsung memukul kepala si pemuda. Artemis kemudian mengikat si pemuda lalu meminum air tetesan embun. Si pemuda yang kesal lalu menendang air itu. Artemis yang marah dengan kelakuan si pemuda kemudian menghancurkan alat berdoanya. Akibat kejadian itu, si pemuda pun bangkit menyerang Artemis. Pertarungan di antara keduanya pun kembali terjadi. Mereka bertarung hingga sampai keluar dari tempat persembunyian. Mereka berguling-guling hingga si pemuda terperosok ke dalam mulut sarang monster laba-laba. Artemis yang kasihan dengan si pemuda kemudian datang menolongnya. Akhirnya si pemuda berhasil diselamatkan. Artemis kemudian memotong tali yang mengikat tangan si pemuda dan menyatakan kalau dia bukanlah musuh. Artemis juga memberikan makanannya, yaitu sebuah potongan coklat. Ternyata pemuda itu sangat menyukainya. Si pemuda juga memberikan airnya kepada Artemis. Artemis yang dari tadi kehausan langsung meminum air tersebut. Dan mulai sekarang mereka sepakat untuk bekerja sama saling membantu satu sama lain. Si pemuda kemudian mengisyaratkan kalau Artemis datang dari dalam badai agar bisa kembali
Artemis harus kembali mendatangi menara langit yang dilingkupi badai tersebut. Namun mereka harus menghindari Diablos yang masih berkeliaran. Artemis menjelaskan kalau di dalam mobilnya ada bazooka yang bisa digunakan untuk melumpuhkan Diablos. Namun si pemuda kurang setuju dengan usulan Artemis karena dia mempunyai rencana yang lebih baik. Si pemuda berencana mengambil jarum sengat milik monster laba-laba yang beracun. Dengan racun itu, dia akan melumpuhkan Diablos. Sore hari menjelang malam, Artemis bernyanyi di atas sarang monster laba-laba dan berhasil. Satu monster laba-laba yang terpancing kemudian keluar dari sarangnya. Artemis berlari menuju jebakan yang telah mereka buat. Si pemuda kemudian melompat dan membelah kepala monster laba-laba yang terjerat jebakan, lalu memotong jarum penyengatnya. Setelah berhasil mendapatkan jarum penyengatnya, mereka berdua segera kembali menuju tempat persembunyian. Di dalam tempat persembunyian, mereka berdua berbincang-bincang. Artemis bercerita kalau dia merupakan seorang prajurit. Si pemuda kemudian melakukan gerakan seperti pemburu. Oleh karena itu, Artemis menyebut si pemuda itu dengan nama The Hunter. Di luar, para monster laba-laba terus berusaha masuk ke dalam tempat persembunyian. The Hunter kemudian kembali berdoa. The Hunter menjelaskan kalau patung-patung itu adalah simbol keluarganya yang sudah lama tiada karena dahulu desanya diserang monster yang bernama Rathalos. Pagi harinya, The Hunter mengambil racun dari jarum penyengat monster laba-laba, lalu meletakkannya di ujung tombak panahnya. Mereka berdua kemudian mempersiapkan peralatan untuk mengelabui Diablos. Artemis lalu berlatih menggunakan satu persatu persenjataan yang berada di kapal itu. Artemis berlatih menggunakan dual blades bersama The Hunter. Artemis terkejut dengan dual blades yang bisa mengeluarkan percikan api apabila disatukan. Setelah semuanya sudah siap, misi pun dimulai. Mereka melempar barel ke tengah-tengah gurun pasir dan berhasil memancing Diablos keluar. Mereka kemudian segera berlari menuju kendaraan perang Artemis. Diablos yang melihat pergerakan Artemis dan The Hunter kemudian mengejarnya. Sejenak mereka berdua berhenti, begitu juga dengan Diablos. The Hunter kemudian berinisiatif menjadi umpan dan berlari ke arah lain. Diablos kembali mengejarnya. The Hunter terlempar akibat serangan Diablos. Dia kemudian menembakkan anak panahnya yang berisi racun monster laba-laba dan tepat mengenai salah satu mata Diablos. Diablos kembali mengamuk dan kembali menyerang The Hunter. Dari arah lain, Artemis menembaki Diablos dengan Gatling gun namun tidak mempan. Beberapa saat kemudian, Diablos mulai oleng akibat racun monster laba-laba. Artemis kemudian mengambil bazooka dan langsung menembakkannya ke arah Diablos namun tetap tidak mempan. Dia segera berlindung masuk ke dalam mobil dan terlempar diserang oleh Diablos. Saat terdesak, dari atas The Hunter menancapkan pedangnya ke kepala Diablos. Hal itu menyebabkan The Hunter terlempar dan tak sadarkan diri. Artemis kemudian melanjutkan perjuangan The Hunter. Dia melompat ke atas kepala Diablos lalu menancapkan pedang The Hunter semakin dalam. Hal itu mampu membuat Diablos tumbang. Diablos pun berhasil dikalahkan. Artemis kemudian menghampiri The Hunter yang pingsan. Dia mengambil sebagian kulit Diablos dan menggunakannya untuk menarik The Hunter. Dia menarik The Hunter hingga malam hari. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai pasir datang. Artemis pun segera memasang tenda darurat. Di dalam tenda, Artemis kemudian mengobati luka The Hunter dengan peralatan yang dia punya. Esok harinya, Artemis muncul dari tumpukan pasir. Dia mengecek keadaan The Hunter. Beruntung saja The Hunter kembali sadar. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan melewati gurun pasir yang sangat luas, hingga akhirnya mereka memasuki sebuah oasis yang sangat indah. Artemis sangat takjub melihat segerombolan monster mirip kura-kura yang bernama Apseros yang sedang minum di seberang danau. Ketika Artemis ingin mengambil air, dia dikejutkan dengan kemunculan monster penjaga danau. Beruntung The Hunter segera menebas monster itu hingga tewas. The Hunter kemudian memanggang monster yang baru ia bunuh dan menyantapnya bersama Artemis. Lezat sekali. Malam harinya, saat The Hunter sedang berdoa, di atas mereka terlihat monster berbentuk naga terbang melintas. Mereka berdua kemudian melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Api di mana-mana. Itu adalah ulah Rathalos. Tidak disangka kejadian itu membuat Apseros panik dan berlarian ke arah mereka. Artemis dan The Hunter pun berusaha menyelamatkan diri. Tiba-tiba dari atas muncul Laksamana mengayunkan flame blade-nya. Aksinya itu berhasil menyingkirkan Apseros. Melihat hal itu, Artemis kemudian menyatukan dual blades miliknya agar memunculkan api untuk menghindari tabrakan gerombolan Apseros yang panik. Di sisi lain, The Hunter terus berlari menghindari Apseros hingga ke tepi jurang. Salah satu teman kapalnya kemudian datang berayun menyelamatkannya. Setelah kondisi aman,
Artemis berterima kasih kepada Laksamana. Namun Laksamana malah meninju muka Artemis hingga dia pingsan. Artemis kemudian terbangun dan menemukan dirinya sedang ditahan di dalam sebuah kapal. Beberapa orang mencoba mengganggunya. Beruntung The Hunter datang dan langsung mengusir orang-orang itu. Setelah semua orang pergi, Artemis membobol kunci dengan sebuah bangku untuk membuka lubang ventilasi di bawahnya. Artemis kemudian masuk ke dalamnya lalu mencari jalan keluar. Di sana Artemis bertemu dengan monster berbentuk kucing. The Hunter lalu datang dan mengajak Artemis ke atas. Artemis sangat takjub melihat kucing yang bisa memasak. The Hunter mengatakan kalau monster kucing itu disebut Paliko. The Hunter mengajak Artemis bertemu dengan Laksamana yang kemudian membebaskannya. Tidak disangka-sangka, Laksamana ternyata mahir berbahasa Batak. Halo dongan-dongan, seperti itulah kira-kira. Laksamana kemudian menjelaskan kalau dia mengikat Artemis karena dahulu kala ada orang dari dunia lain yang masuk melalui portal dan membuat kekacauan di dunia monster. Laksamana menyatakan kalau dia sekarang sedang memeriksa menara langit yang berperilaku aneh. Menara langit merupakan teknologi yang sangat canggih sisa peradaban kuno. Menara langit merupakan portal untuk memasuki dimensi dunia lain. Menara langit jugalah yang membuat Artemis masuk ke dalam dunia para monster. Peradaban kuno telah hancur akibat teknologi buatan mereka sendiri. Dengan perilaku aneh di sekitar menara langit, Laksamana khawatir jika portal terus terbuka bisa menimbulkan bencana entah di dunia para monster maupun di dunia manusia. Laksamana dan para anak buahnya akan melanjutkan misi mereka yang akan menyelidiki menara langit. Namun misi ini sangatlah berbahaya karena menara langit dijaga oleh monster naga yang bernama Rathalos. Rathalos sangatlah kuat. Satu-satunya kelemahan Rathalos adalah saat sebelum dia menyemburkan api. Laksamana meminta bantuan Artemis untuk melancarkan misi mereka, dan mereka bisa membantu Artemis kembali pulang ke dunianya. Pagi harinya misi pun dimulai. Artemis, Laksamana, The Hunter dan yang lainnya berjalan kaki menuju menara langit. Mereka mulai mendaki melewati perbukitan dan lembah. Hingga malam harinya, sampailah mereka di gerbang menara langit. Menara langit bereaksi mengendalikan badai yang menyelimutinya. Di depan menara langit, portal antar dunia terlihat tidak stabil. Mereka pun berjalan memasukinya. Laksamana yang mendeteksi Rathalos akan muncul menyuruh anak buahnya bersembunyi. Benar sekali, Rathalos pun muncul. Laksamana kemudian keluar menantang Rathalos. Mereka semua bersatu untuk melawannya. Di tengah-tengah pertempuran, portal antar dunia pun terbuka. Saat Rathalos menyemburkan api, Artemis melompat ke dalam jurang. Dia masuk ke dalam portal. Akhirnya Artemis kembali ke bumi. Sekumpulan pasukan yang sedang mencari Artemis kemudian datang menjemputnya. Pasukan itu membawa Artemis masuk ke dalam helikopter. Beberapa saat setelah helikopter lepas landas, di depan mereka sebuah portal muncul. Rathalos keluar dari dalamnya. Rathalos menembus portal masuk ke dalam dunia manusia. Rathalos menyerang helikopter yang membawa Artemis. Helikopter itu pun terpaksa mendarat darurat. Pasukan yang lain berusaha menembaki Rathalos namun sia-sia. Rathalos menyemburkan api memporak-porandakan pasukan itu. Artemis yang masih selamat kemudian melompat ke arah Rathalos. Dia kembali merobek sayap Rathalos. Setelah itu Artemis menembakkan bom tepat mengenai mulut Rathalos. Rathalos pun tumbang. Namun tiba-tiba Rathalos kembali bangkit. Ternyata dia belum mati. Saat Artemis mulai terdesak, dari jauh The Hunter muncul dan langsung menembaki Rathalos dengan anak panah bomnya. Akhirnya Rathalos benar-benar mati. The Hunter datang ke bumi untuk menyelamatkan Artemis. The Hunter mengajak Laksamana masuk ke dalam portal datang ke bumi. Laksamana menyatakan kalau dia tidak ingin para monster dari dunia monster mengamuk di bumi. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan badai kembali datang dan portal kembali terbuka. Dari dalam portal muncul monster naga yang lain terbang ke arah mereka. Itu adalah Gore Magala. Artemis kemudian mengajak The Hunter dan Laksamana masuk kembali ke dalam portal untuk menghancurkan menara langit selama-lamanya. Mereka bertiga maju bersama-sama menghadapi Gore Magala. Mereka memancing Gore Magala masuk kembali ke dunia para monster. Di tengah-tengah pertarungan,
Dari atas, sesosok misterius memperhatikan pertarungan tersebut. Paliko lalu datang membantu pertempuran. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Monster Hunter ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika ada kata-kata yang salah dan jika ada saran film berikutnya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.